Bunga di Batu Cadas. Audiobook oleh Novel Silat. Jilid 8 Part 3. Ternyata untuk mencapai rumah Kiai Sarpasrana mereka masih harus berjalan beberapa lamanya. Mereka masih melalui beberapa gardu peronda dan sebuah bulak kecil, karena Kiai Sarpasrana itu terletak di sebuah padukuhan kecil yang terpisah dari padukuhan induk Sukawati. Itulah rumahnya, berkata peronda yang mengantar ketiga anak-anak muda itu, berhati-hatilah. Kiai Sarpasrana adalah orang yang dihormati. Meskipun tampaknya ia agak kasar, tetapi ia adalah orang yang baik. Ia mengerti perasaan orang-orang Sukawati sehingga karena itulah maka ia pun dekat dengan Pangeran Mangkubumi. Oh, Juiring menganggukkan kepalanya. Di dalam olah kanuragan, ia pun memiliki beberapa kelebihan meskipun agaknya ia belum mendekati Pangeran Mangkubumi. Ketiga anak muda itu masih mengangguk-angguk. Sekilas terbayang wajah seorang tua yang keras hati. Namun melintas juga bayangan seorang pangeran yang luar biasa, yang pilih tanding. Bahkan menurut beberapa orang, Pangeran Mangkubumi memiliki beberapa macam ilmu yang jarang dikuasai oleh orang lain. Tetapi apakah Kiai Sarpasrana tidak menjadi marah karena kedatangan kami di tengah malam begini? Tiba-tiba saja Buntal bertanya. Jika kau mempunyai alasan yang kuat, maka Kiai Sarpasrana tentu tidak akan marah. Bagi orang yang belum mengenalnya, sikapnya memang seperti orang yang sedang marah. Tetapi kemudian sikap itu akan berubah. Apakah kau sudah sering bertemu dengan orang itu? Juiring menggelengkan kepalanya. Apakah ayahmu juga berpesan kepadamu tentang sifat dan kebiasaan Kiai Sarpasrana itu? Juiring ragu-ragu sejenak. Namun kemudian jawabnya, hanya sedikit. Tetapi kami sudah mempunyai gambaran tentang orang itu, jadi kalian sama sekali belum pernah menemuinya. Maksudku jika sekali-sekali Kiai Sarpasrana itu berkunjung kepada ayahmu yang katamu adalah sahabatnya. Belum. Kami memang belum pernah bertemu dengan Kiai Sarpasrana. Tetapi menurut pesan ayahku, jika aku menyebut bahwa aku adalah anak-anaknya, maka Kiai Sarpasrana pasti akan segera mengenal aku. Peronda itu mengangguk-angguk dalam pada itu, mereka pun sudah berdiri di depan regol halaman rumah Kiai Sarpasrana. Halaman yang cukup luas dengan berbagai macam pepohonan. Di dalam gelapnya malam Juiring tidak segera dapat mengenal, pohon apa sajalah yang tumbuh di halaman rumah itu. Masuklah, berkata peronda itu, regol ini tidak pernah diselarak. Juiring ragu-ragu sejenak. Lalu ia pun bertanya, apakah kalian tidak masuk? Peronda itu pun menjadi ragu-ragu pula. Namun salah seorang dari mereka berkata, baiklah. Marilah, kami antar kau mengetuk pintu pendapa. Demikianlah dengan hati-hati mereka membuka pintu regol halaman. Perlahan-lahan mereka maju melintasi halaman menuju ke tangga pendapa. Naiklah, dan ketuklah pintu peringgitan, berkata peronda itu. Tetapi agaknya peronda itu sendiri ragu-ragu pula. Apa boleh buat, berkata Juiring, kami sama sekali tidak berniat jelek. Tetapi ketika Juiring baru menginjak anak tangga yang pertama, hampir saja mereka terlonjak karena terkejut. Peronda-peronda itu pun terkejut pula ketika mereka mendengar suara seseorang dari kegelapan, jangan mengetuk pintu. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Di dalam kegelapan bayangan dedaunan mereka melihat seseorang yang berdiri tegak dengan kaki renggang. Oh, peronda itu hampir berbaring berdesis. Kemudian yang seorang melanjutkan, kami sekedar mengantar tiga anak muda ini ingin menghadap Kiai Sarpasrana. Di malam hari begini? Apakah kau sangka Kiai Sarpasrana itu sebangsa ular yang tidak pernah tidur? Dan apabila sudah mulai tidur sebulan sama sekali tidak terbangun? Tetapi anak-anak ini akan dapat memberikan penjelasan kenapa mereka baru sampai di sini di tengah malam. Penjelasan atau tidak dengan penjelasan, ternyata kalian datang tengah malam. Kalian sebenarnya mempunyai otak untuk berpikir bahwa di malam begini pada umumnya seseorang sedang tidur. Tetapi ada juga yang karena sesuatu hal belum tidur, Juiring mencoba menyahut, misalkan kami dan maaf, barangkali Kisanak juga. Persetan, geram orang itu bukan bicara seseorang yang cukup bijaksana. Sekarang kalian harus pergi sebelum Kiai Sarpasrana merasa terganggu. Tetapi, Juiring masih ingin menjelaskan lebih lanjut. Agar ia segera mendapat perhatian, maka katanya, tetapi kami adalah putra-putra Kiai Danatirta di Jati Aking. Orang itu agaknya memang menaruh perhatian atas nama itu. Namun kemudian ia berkata, siapapun kalian, namun kalian tidak dapat mengganggu Kiai Sarpasrana. Kisanak, berkata Juiring, sebenarnya kami memang tidak ingin mengganggu. Tetapi kami terpaksa datang ke rumah Kiai Sarpasrana di tengah malam. Jika kami sempat menemuinya, kami akan dapat memberikan keterangan tentang perjalanan kami. Orang itu diam sejenak. Lalu, pergilah. Sebaiknya kalian pergi saja dari halaman rumah ini. Sebaiknya para peronda itu kembali saja ke gardu kalian. Para peronda itu termangu-mangu. Kembalilah. Kalian membawa orang-orang ini. Dan orang-orang ini sudah sampai kepadaku. Tinggalkan mereka. Aku akan memaksa mereka pergi. Tetapi tugasmu sudah selesai.
Kalian tidak akan bersangkut paut lagi dengan anak-anak gila ini. Para peronda itu pun kemudian melangkah surut sambil berkata, baiklah. Kami minta diri. Kami sekedar menunjukkan ketiga anak muda ini, baiklah. Pergilah sebelum Kiai Sarpasrana bangun dan marah pula kepadamu. Para peronda itu memandang Juiring, Buntal dan Arum berganti-ganti. Namun mereka pun kemudian melangkah surut sambil berkata, kami sudah membawa kalian sampai ke tempat yang kalian cari. Terima kasih, sahut Juiring. Para peronda itu pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi. Ketika mereka sudah hilang di balik pintu regol, maka orang di dalam kegelapan itu berkata lagi, kalian pun harus cepat pergi. Jika Kiai Sarpasrana mengetahui bahwa dengan sangat bodoh kalian minta agar Kiai dibangunkan, maka ia pasti akan marah sekali. Bukan karena ia dibangunkan, karena meskipun tidak, tetapi jika ia mengetahui pikiran gilamu untuk membangunkannya di tengah malam, ia akan marah. Meskipun baru di dalam angan-anganmu sekalipun, jika itu dapat dimengertinya, ia pasti akan marah karena ada seseorang yang sama sekali tidak menghormatinya, yang berniat, jadi atau tidak jadi, untuk membangunkannya selagi ia tidur nyenyak. Juiring menjadi ragu-ragu sejenak. Ditatapnya wajah Buntal yang kemudian menjadi tegang. Bagaimana? Bertanya Juiring kepada Buntal perlahan-lahan sekali. Memang membingungkan. Tetapi jika kita dapat bertemu dengan Kiai Sarpasrana sendiri, kita akan sempat mengatakan kepentingan kita, dan siapakah kita ini. Kenapa kalian saling berbisik? Bertanya orang di dalam kegelapan itu, cepat pergi. Tunggu Kisanak, Buntallah yang kemudian berbicara, kami minta kesempatan untuk mengetuk pintu. Jika kemudian Kiai Sarpasrana marah, biarlah marah kepada kami. Apapun yang akan dilakukan atas kami tidak akan mengelak. Tetapi jika kami berkesempatan mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Kiai Danatirta, mudah-mudahan Kiai Sarpasrana tidak menolak kehadiran kami di sini. Persetan, geram orang itu, aku mempunyai wewenang menerima atau menolak setiap orang yang akan menemui Kiai Sarpasrana. Tetapi siapakah Kisanak sebenarnya? Aku adalah Putut Sri Gunting. Aku mempunyai kekuasaan seperti Kiai Sarpasrana di halaman rumah ini. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ditatapnya wajah Buntal yang tegang. Sementara Arum memandang kedua anak-anak muda itu berganti-ganti. Cepat pergi sebelum aku menjadi marah, berkata orang yang menyebut dirinya Putut Sri Gunting. Kisanak, berkata Juiring, apakah salahnya jika kami mencoba menemui Kiai Sarpasrana? Kalian benar-benar tidak tahu sopan santun. Kau lihat bintang gubuk penceng yang sudah bergeser ke barat itu? Kini tengah malam sudah lewat. Dan kalian akan mengejutkan Kiai Sarpasrana yang sedang tidur nyenyak? Juiring tidak segera menjawab. Ia memang mengharap agar perbantahan itu menjadi semakin keras dan dapat membangunkan Kiai Sarpasrana. Jika Kiai Sarpasrana menengoknya keluar, dan bertanya tentang dirinya dan kedua adik seperguruannya, maka mereka tentu akan diterima, meskipun mungkin Kiai Sarpasrana akan membentak-bentaknya dengan kasar karena sifatnya. Kenapa kalian masih saja berdiri di situ? Bertanya Putut itu. Kisanak. Baiklah. Jika kami tidak dapat diterima malam ini, biarlah kami menunggunya sampai fajar. Kami akan duduk saja di pendapa ini tanpa mengganggunya, berkata Juiring kemudian. Baginya itu lebih baik daripada pergi meninggalkan halaman rumah ini dan berkeliaran di sepanjang jalan. Tetapi jawab Putut itu, tidak. Kalian harus pergi. Aku tidak mau melihat kalian berkeliaran di halaman rumah ini. Kalian telah membuat halaman ini menjadi kotor. Kami tidak biasa menerima tamu semacam kalian, apalagi memaksa untuk menemui Kiai Sarpasrana di malam hari. Hanya orang-orang besar sajalah yang dapat menemuinya. Bukan petani-petani miskin seperti kalian. Terasa dada ketiga anak-anak muda itu berdesir. Ternyata ada alasan lain dari Putut Sri Gunting itu untuk menolaknya. Dan penolakan itu benar-benar telah menyakitkan hati. Karena itu maka Juiring pun berkata, Kisanak, jangan menghinakan kami petani-petani miskin. Apakah di Sukawati ini tidak ada petani miskin? Dan apakah Pangeran Mangkubumi juga membenci petani-petani miskin? Aku tidak peduli orang-orang Sukawati. Aku tidak peduli sikap Pangeran Mangkubumi. Tetapi aku tidak dapat membiarkan kalian, petani-petani miskin dari Jatisari untuk menemuinya. Bukankah Danatirta tinggal di Padukuhan Jati Aking di Kademangan Jatisari? Ya Kisanak. Nah, pergi kepada Danatirta. Beritahukan bahwa ia tidak berhak membuat hubungan dengan Kiai Sarpasrana. Martabat keduanya tidak sama. Danatirta adalah seorang petani miskin yang tinggal di padepokan kecil, kotor dan buruk. Tetapi Kiai Sarpasrana tinggal di sebuah padukuhan tersendiri. Besar dan berpengaruh. Kata-kata itu benar-benar menyakitkan bati ketiga anak-anak muda itu. Hampir saja Arum menjawabnya dengan marah. Tetapi ketika ia melangkah maju, Buntal sempat menggamitnya. Kisanak, berkata Juiring, kami tidak menyangka bahwa kami akan mendapat sambutan yang begini hangat.
Menurut Kiai Danatirta, kami akan diterima dengan baik oleh Kiai Sarpasrana, karena Kiai Danatirta adalah sahabat baik Kiai Sarpasrana. Tetapi yang kami jumpai justru sebaliknya. Danatirtalah yang tidak tahu diri, ia membayangkan dirinya sejajar dengan Kiai Sarpasrana. Orang itu berhenti sejenak, lalu, sekarang pergi. Cepat pergi. Baik, suara Juiring menjadi bergetar, tetapi aku masih ingin mengatakan kepadamu Putut. Jika aku sempat bertemu dengan Kiai Sarpasrana sendiri, tentu kami tidak akan menjumpai sikap sekasar sikapmu. Mungkin Kiai Sarpasrana akan marah kepada kami. Tetapi ia memang berhak marah. Dan kami pun tidak akan sakit hati karenanya. Tetapi kau, apa hakmu marah kepada kami? Kau adalah seorang Putut. Seharusnya kau menyampaikan persoalan ini kepada Kiai Sarpasrana. Jika kau tidak berani membangunkan, aku sendiri akan mengetuk pintu. Dan jika kau mendapat pesan agar Kiai Sarpasrana tidak diganggu, kau tidak usah bersikap begitu bodoh terhadap kami. Betapa rendahnya martabat Kiai Danatirta, tetapi ia adalah ayahku, guruku dan aku menghormatinya. Jika kau hinakan ayahku dan sekaligus guruku itu, maka adalah wajar sekali apabila aku merasa tersinggung karenanya. Oh, kau merasa tersinggung. Danatirta memang orang yang bodoh, yang mengirimkan anak-anak ingusan itu untuk datang kemari. Jangan kau sangka bahwa Kiai Sarpasrana akan menundukkan kepalanya jika ia mendengar nama Danatirta. Aku pun mengenal orang yang bernama Danatirta itu. Nah, kalian mau apa? Juiring yang masih muda seperti juga Buntal dan Arum itu ternyata sulit untuk menguasai perasaannya. Bagi Juiring dan kedua adik-adik angkatnya itu, Kiai Danatirta adalah orang yang paling dihormati. Karena itu, maka Juiring pun berkata, Putut Si Gunting. Aku tetap menghormati Kiai Sarpasrana, karena guruku pun menghormatinya. Tetapi maaf, aku sama sekali tidak dapat menghormatimu. Seharusnya kau masih belum pantas untuk menjadi seorang Putut. Kau masih harus magang untuk beberapa tahun lagi sebelum kau menjadi seorang cantrik. Apalagi Putut atau Jejanggan. Orang di dalam kegelapan itu menggeram. Selangkah ia maju sambil berkata, kau memang gila. Aku adalah Putut Si Gunting, murid terpercaya dari Kiai Sarpasrana. Kau ternyata berani menghinakan aku. Apakah kau sudah jemu hidup? Ternyata kau bukan murid yang baik. Kepercayaan Kiai Sarpasrana telah kau sia-siakan. Mungkin Kiai Sarpasrana tidak pernah melihat sikap sombongmu itu. Juiring berhenti sejenak, lalu, memang seorang budak yang bodoh kadang-kadang ingin bersikap garang melampaui tuannya. Tetapi dengan demikian setiap orang tahu, bahwa sebenarnya lah ia belum pantas mendapat sedikit kekuasaan yang sudah mulai disalahgunakan. Diam, diam, orang itu berteriak. Juiring terdiam. Tetapi ia menjadi heran. Tidak seorang pun yang terbangun di padepokan itu. Apakah Kiai Sarpasrana tidak ada di padepokan? Ia bertanya di dalam hatinya. Namun yang terdengar adalah orang itu berkata lebih lanjut, kau membuat aku marah. Jika sekali lagi kau menghina aku akan membunuhmu. Aku tidak pernah berhasrat untuk menyombongkan diri. Aku sama sekali tidak pernah berniat untuk memamerkan ilmu jati aking. Tetapi sudah sepantasnya kalau aku harus mempertahankan diriku, mempertahankan martabatku dan martabat guruku. Oh, kau memang ingin mati. Jika aku membunuh orang di padepokan ini, tidak ada orang yang berani mengurusnya, karena tidak ada orang yang berani menentang Kiai Sarpasrana. Bahkan Pangeran Mangkubumi pun tidak. Dan hal itu bagimu merupakan alasan yang paling baik untuk berbuat sewenang-wenang. Juiring yang marah menjadi gemetar karenanya. Bahkan Buntal merasa seakan-akan dadanya sudah retak oleh kemarahan yang menghentak-hentak. Sedang Arum, yang merasa dirinya anak Kiai Danatirta, mengatupkan giginya rapat-rapat. Dalam pada itu orang di dalam kegelapan itu pun telah menggertakkan giginya. Dengan suara gemetar karena marah ia berkata, aku tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Tetapi aku dapat berbuat apa saja yang aku kehendaki di halaman padepokan Kiai Sarpasrana selama Kiai Sarpasrana tidak melarang. Dan kini kau harus menyadari bahwa Kiai Sarpasrana tidak mencoba mencegah aku meskipun aku yakin bahwa Kiai Sarpasrana mendengar perbantahan ini. Dengan demikian, maka berarti bahwa umurmu tidak akan sampai besok pagi. Dan kau pun jangan mengharap dapat melihat matahari terbit besok. Putut Si Gunting tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba ia berkata lantang sambil meloncat menyerang, kau memang sombong sekali. Mulutmu memang harus diremas sampai lumat. Tetapi Juiring pun sudah siap. Karena itu, ketika serangan itu meluncur ke dadanya, ia masih sempat menghindar. Bahkan dengan putaran di atas tumitnya, kakinya terayun mendatar menembas lambung. Namun perut Si Gunting pun lincah sekali. Dengan loncatan ganda ia berhasil menghindari serangan Juiring. Bahkan yang paling menyakitkan hati, ternyata bahwa ia tidak saja menghindari serangan Juiring, tetapi sekaligus ia menyerang Buntal yang berdiri termangu-mangu. Buntal terperanjat menerima serangan itu. Untunglah bahwa loncatan Putut itu tidak begitu cepat,
sehingga Buntal masih sempat menjatuhkan dirinya dan menghindarkan serangan yang langsung mengarah ke dadanya. Dengan cekatan ia meloncat bangkit dan siap untuk menyerang Sri Gunting pula. Tetapi Sri Gunting itu sudah meloncat menjauh. Sejauh ia mengamati lawan-lawannya. Kemudian sambil merendahkan dirinya ia merentangkan tangannya. Juiring yang sudah mapan, mendahuluinya menyerang. Serangannya datang bagaikan hentakan tenaga angin yang dahsyat. Namun Putut Sri Gunting masih mampu menghindar dengan lincahnya, bahkan sekaligus ia pun mencoba untuk menyerang sasaran ketiga seorang anak muda yang sejak semula hanya berdiri sambil mengatupkan giginya rapat-rapat. Juiring terkejut melihat serangan itu. Hampir bersamaan dengan Buntal ia berteriak, "Arum, hati-hati." Arum menyadari serangan itu berbahaya baginya. Karena itu, ia pun segera meloncat ke samping. Tetapi Putut itu masih akan menyerangnya. Ketika Putut itu menggerakkan tangannya, maka datanglah serangan bersama-sama dari jurusan yang berbeda. Buntal meloncat dengan kaki mendatar mengarah ke dada Putut itu. Sedang Juiring mempergunakan sisi telapak tangannya menghantam tengkuk. Serangan Putut Sri Gunting itu pun diurungkan karena ia terpaksa menghindari serangan Juiring dan Buntal yang hampir bersamaan itu. Namun ternyata bahwa Putut Sri Gunting benar-benar lincah dan mampu bergerak secepat angin. "Bagus," katanya, "kalian bertiga harus terlibat dalam perkelahian ini supaya ada alasanku untuk membunuh kalian. Jika yang lain tidak, maka sulitlah bagiku untuk mempertanggungjawabkan pembunuhan ini terhadap Kiai Sarpasrana." Ketiga anak-anak muda itu tidak menyahut. Namun mereka pun bertempur semakin sengit. Sedang Putut Sri Gunting pun bergerak semakin cepat pula. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Ketiga anak-anak muda itu mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bukan saja untuk mempertahankan hidup mereka, tetapi juga martabat perguruan Jati Aking. "Inilah murid-murid Jati Aking," berkata Putut itu, "kalian bertiga tidak dapat mengalahkan aku." "Kami bukan murid yang paling baik di Jati Aking," sahut Buntal. "Jika kami bertiga tidak dapat segera membunuhmu, bukanlah salah perguruan Jati Aking. Tetapi itu adalah karena kebodohan kami. Tetapi dengan demikian, Jati Aking akan mengirimkan muridnya yang terbaik untuk membunuhmu pula pada suatu saat." Oh, Putut itu tertawa, "Jangankan muridnya terbaik. Aku ingin Danatirta sendiri datang kemari." Persetan, Arum tidak dapat menahan diri lagi, sehingga ia pun menggeram sambil menyerang. Putut Sri Gunting sempat menghindari serangan Arum. Bahkan ia masih juga tertawa dan berkata, "Nah, aku sudah menduga, seorang dari kalian bukannya seorang laki-laki. Bukankah yang bernama Arum ini seorang perempuan? Bagus, perguruan Kiai Sarpasrana tidak mempunyai murid seorang gadis. Kau harus tinggal di sini dan menjadi seorang endang." "Tutup mulutmu," geram Buntal. Serangannya menjadi semakin dahsyat disusul oleh serangan-serangan Juiring dan Arum berurutan seperti datangnya banjir bandang. Tetapi ternyata bahwa Putut itu benar-benar lincah dengan cekatan. Ia masih saja mampu menghindarkan dirinya dari serangan-serangan yang datang beruntun itu. Bahkan sekali-sekali ia masih juga sempat menyerang sambil berbicara, "Jika aku membunuh kedua laki-laki ini, maka Kiai Sarpasrana tentu akan menghadiahkan gadis ini kepadaku." "Jangan mengigau," bentak Juiring. Namun betapa ia mengerahkan tenaganya, namun Putut itu masih juga mampu menghindarkan dirinya. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin cepat. Serangan anak Jati Aking itu pun menjadi semakin dahsyat pula. Namun Putut Sri Gunting memang mampu bergerak seperti seekor burung Sri Gunting. Cepat dan serangan-serangannya benar-benar berbahaya. Juiring yang paling tua dari ketiga anak-anak muda itu mulai menilai keadaan. Sebenarnya lah bahwa Putut Sri Gunting mempunyai banyak kelebihan dari mereka bertiga bersama-sama. Serangan-serangan yang dilancarkannya, sepenuh tenaga dan kemampuan, sama sekali tidak berhasil menyentuhnya. Bahkan sekali-sekali tubuh mereka justru telah mulai disentuh oleh tangan Putut Sri Gunting itu. Namun demikian, untuk menjunjung nama perguruan mereka, Juiring tidak akan meninggalkan gelanggang. Apalagi Putut itu tahu benar, bahwa ketiganya datang dari Jati Aking, murid-murid Kiai Danatirta. Karena itu, Juiring telah membulatkan tekadnya, ia akan berkelahi sampai kemungkinan yang terakhir, meskipun benar-benar seperti yang dikatakan oleh Putut itu, bahwa ia tidak akan dapat lagi melihat esok pagi. Ternyata Buntal pun telah berpendirian demikian pula. Dikerahkan segenap kemampuan yang ada padanya untuk mempertahankan dirinya dan martabat perguruannya. Karena itu maka ia pun sama sekali tidak menghiraukan lagi, apakah yang akan terjadi atas dirinya di akhir perkelahian ini. Tetapi yang paling gelisah adalah Arum. Ia mulai menyadari kebenaran yang dikatakan oleh ayahnya. Ketika ia berada di hutan perburuan yang tertutup itu, ia masih dapat mengelakkan peristiwa itu sebagai suatu ketidaksengajaan. Tetapi kini ia pasti, bahwa Putut Sri Gunting bukan sekedar tidak sengaja, tetapi justru dirinya lah yang menjadi sasaran setelah Putut itu mengetahui bahwa ia adalah seorang gadis. Namun dengan demikian, Arum menjadi semakin muak. Ia pun bertempur semakin cepat. Serangan-serangannya datang beruntun isi-mengisi dengan kedua kakak seperguruannya.
Tetapi serangan-serangan itu seakan-akan tidak berarti sama sekali bagi Putut Sri Gunting. Ia mampu bergerak lebih cepat lagi. Serangan ketiga orang bergantian yang datang kepadanya, sama sekali tidak dapat mengenai sasarannya. Juiring mulai menjadi gelisah. Bukan karena dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ia tidak perlu mempertanggungjawabkan dirinya sendiri apabila ia terbunuh di perkelahian ini. Tetapi bagaimana dengan Arum? Jika Arum benar-benar akan dipaksa untuk tinggal di padepokan ini, maka pertentangan ini pun akan menjalar menjadi semakin besar. Kia Danatirta tentu tidak akan tinggal diam. Dan ia pasti akan berjuang untuk mengambil anaknya. Alangkah bodohnya aku, berkata Juiring di dalam hati, ternyata aku tidak dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Jika hal ini dapat ditebus dengan mati, persoalannya akan segera selesai. Tetapi bagaimana dengan Arum? Bukan saja Juiring yang digelisahkan oleh pikiran itu. Tetapi juga Buntal. Hatinya serasa terbakar mendengar kata-kata Putut Sri Gunting itu. Seakan-akan Putut itu dengan sengaja menghinanya. Tetapi semuanya itu harus diselesaikan dengan kekerasan. Tidak ada jalan penyelesaian lain kecuali bertempur mati-matian. Dengan demikian, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Juiring, Buntal dan Arum adalah murid-murid Kiai Danatirta yang sudah diberinya bekal yang cukup. Namun menghadapi Putut Sri Gunting, ketiganya seakan-akan tidak berdaya. Mereka sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa, selain menghindari serangan-serangan Putut itu. Bahkan kadang-kadang mereka bertiga menjadi bingung dan yang dapat mereka lakukan hanyalah menghindarkan diri jauh-jauh, sebelum mereka dapat menyusun diri mereka kembali. Setiap kali terdengar Putut itu tertawa nyaring. Suara tertawa yang sangat menyakitkan hati. Suara tertawa yang seakan-akan dengan sengaja diperdengarkan untuk memanaskan hati ketiga anak-anak muda. Dari jati aking itu. Akhirnya Juiring pun sampai kepada puncak usahanya. Tidak ada jalan lain baginya untuk menyelamatkan Arum selain dengan terpaksa sekali mempergunakan senjata-senjata mereka. Apabila mungkin tanpa membunuh seseorang, tetapi jika itu harus terjadi, apa boleh buat? Karena itu, ketika Juiring sudah tidak lagi dapat berbuat lain, maha betapapun beratnya dan betapa semula keraguan-raguan membelit hatinya, akhirnya Juiring telah menggenggam kerisnya. Hak Putut Sri Gunting tertawa pula, kau sekarang bersenjata. Apa boleh buat, berkata Juiring, kegilaanmu memang harus dihentikan. Kau tentu berbuat serupa dengan orang-orang lain yang bermaksud baik. Orang-orang yang tidak sempat menghadap Kiai Sarpasrana karena pokalmu. Jangan banyak bicara. Ayo, kalau kau ingin berkelahi dengan senjata, lakukanlah. Juiring tidak menjawab lagi. Dengan hati-hati ia mendekati lawannya dengan senjata di tangannya. Ia sadar bahwa dengan demikian ia dapat memaksa Putut Sri Gunting itu untuk mempergunakan senjatanya pula, namun ia memang harus berkelahi mati-matian. Apapun yang akan terjadi. Bahkan ia sadar sepenuhnya bahwa jika ia harus menyelamatkan Arum dengan melukai atau membunuh Putut itu, maka tanggapan Kiai Sarpasrana tentu tidak akan sebaik yang diharapkan. Mudah-mudahan Kiai Sarpasrana benar-benar berjiwa besar. Dan dapat mendengar dan mengerti apa yang telah terjadi. Dalam pada itu, karena Juiring telah menggenggam kerisnya, maka hampir di luar sadarnya, Buntal dan Arum pun telah bersenjata pula. Dengan dada yang bergelora mereka mengepung Putut Sri Gunting dari tiga arah. Putut Sri Gunting memerhatikan ketiga lawannya yang kini telah bersenjata itu dengan saksama. Kini ia benar-benar harus berhati-hati. Tiga ujung keris dari jati aking itu dapat benar-benar membunuhnya apabila ia tergores meskipun hanya seujung rambut. Bersambung ke jilid 8 part 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.